warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, hari ini kita bisa belajar kembali bersama dan selalu diberi kesehatannya. Nah, untuk hari ini kita akan belajar tematik tema 7 subtema 2 Mobile IPA, yaitu tentang listrik dan manfaatnya. Ya, anak-anak nanti akan tahu manfaat-manfaat dari energi listrik. Manfaat gaya listrik. Dalam kehidupan sehari-hari, kita banyak menggunakan peralatan listrik. Nah, dapatkah kamu menyebutkannya? Jadi, alat-alat elektronik yang ada di rumah kita itu membutuhkan energi listrik atau gaya listrik. Bagaimanakah peralatan itu dapat menyala? Nah, peralatan itu dapat menyala ketika disalurkan ke listrik. Semua peralatan itu mengubah energi listrik menjadi energi yang kamu butuhkan. Jadi dari dari alat elektronik yang kita punya di rumah itu membutuhkan energi listrik dan mengubahnya menjadi energi yang kita butuhkan. Misalnya kipas angin dari listrik menjadi gerak, terus setrika dari listrik menjadi panas, seperti itu ya. Jadi energi listrik itu bisa mengubah menjadi energi yang kita butuhkan. Dapatkah alat itu digunakan jika tidak ada listrik? Jawabannya tidak, karena alat itu hanya bisa digunakan jika menggunakan energi listrik. Nah, sekarang agar dapat memahami energi listrik, kita harus memahami gejala kelistrikan ya. Jadi kita harus tahu gejala kelistrikan itu biar tidak terjadi sengatan listrik ya, atau kesetrum biasanya kita bilang. Nah, bagian terkecil dari sebuah benda adalah atom. Pada bagian atom ini terjadi keberadaan listrik tidak dapat dilihat secara langsung. Jadi atom ini atau listrik ini tidak bisa dilihat secara langsung, tapi bisa kita rasakan. Adanya listrik dapat diketahui setelah berubah menjadi bentuk energi lain seperti panas, cahaya, atau bunyi. Seperti tadi Bu Shirley rasakan ya. Kita tancapkan itu kipas anginnya ke dalam colokan listrik, akhirnya berubah menjadi gerak. Jadi seperti itu. Jadi kita tuh nggak bisa merasakan energi listrik, tapi kita bisa merasakan manfaatnya ya. Nah, namun ada gejala kelistrikan dapat kita ketahui bagaimana caranya. Nah, akan Bu Shirley bahas di pembahasan selanjutnya ya. Kita akan tahu gejala kelistrikan yang dapat kita ketahui. Pada dasarnya, muatan listrik itu ada dua, ya, dan keduanya itu saling berlawanan. Jadi, listrik itu ada muatan yang negatif dan muatan yang positif. Anak-anak bisa membukanya di halaman 66 di buku paket tema 7 ya. Nih, pada dasarnya muatan listrik ada dua jenis, yaitu positif dan negatif ya. Muatan listrik negatif disebut elektron dan muatan positif disebut proton. Jadi anak-anak bisa mengingat negatif elektron, positif proton. Jadi ada dua jenis listrik yang dapat kamu perhatikan pada kabelnya. Nah, kabelnya itu biasanya listrik itu biasanya terdiri dari dua jenis kabel yang dijadikan satu. Jadi kabel yang hitam, misalnya kita lihat itu yang luarannya hitam, di dalamnya itu ada kabel lagi dua, yaitu jenisnya elektron dan proton atau negatif dan positif. Biasanya kabelnya itu juga ditandai oleh warna-warna tertentu. Nah, umumnya ditunjuk dengan dua warna kabel yang berbeda, yaitu misalnya yang positif berwarna merah hitam, yang negatif merah biru. Jadi keduanya itu berbeda warnanya. Nah, jika kedua muatan listrik yang berlawanan bertemu akan menjadi tarik-menarik dan menghasilkan gaya listrik. Jadi kalau negatif ketemu positif akan tarik-menarik sehingga akhirnya menghasilkan gaya listrik. Jadi seperti itu proses terjadinya gaya listrik ya. Untuk kabelnya, anak juga bisa melihat gambarnya yang ada di buku. Di situ ada contoh gambar kabel listrik yang berwarna ya. Itu ada yang proton dan elektron. Jadi kabel positif dan negatif dijadikan satu, akhirnya
bisa menghantarkan listrik atau kabelnya itu bertemu ya, akhirnya menarik dan menghasilkan gaya listrik. Nah, sekarang kalian coba amati halaman 66 dan 67. Nah, di situ kan ada aktivitas percobaan ya, percobaan gaya listrik. Nah, di situ ada serpihan kertas yang menempel pada penggaris yang membuktikan bahwa penggaris itu bermuatan listrik. Nah, caranya penggarisnya itu digesek-gesek di kain. Nah, setelah digosok-gosokkan ke kain berulang kali ya. Nah, dengan demikian gosokan tadi itu menimbulkan listrik. Nah, gejala kelistrikan itu dapat ditemukan. Nah, jadinya ketika kalian menggosok-gosok penggarisnya tadi ya, menggosok-gosok penggarisnya tadi, itu penggarisnya menghantarkan listrik. Akhirnya ketika didekatkan ke kertasnya, itu terjadi gaya tarik-menarik atau gaya listrik. Seperti itu. Nah, kesimpulannya pada latihan tadi yaitu atau pelatihan gaya kelistrikan tadi, bahwa serpihan kertas yang menempel pada penggaris membuktikan bahwa penggaris plastik tersebut bermuatan listrik. Muatan listrik berasal dari muatan listrik yang berpindah ke penggaris. Jadi karena gosokan yang berulang antara penggaris dan kain wol, dengan demikian dapat dikatakan penggosokan dapat menimbulkan listrik. Jadi, coba nanti anak-anak boleh dipraktekkan di rumah ya. Coba penggarisnya digosok-gosokkan ke kain, setelah panas lihat ada beberapa kali gosokan panas, nanti dekatkan di serpihan kertas, apakah serpihan kertas itu akan terangkat atau tidak. Itu untuk membuktikan adanya gaya listrik di penggaris plastik tersebut ya. Nah, listrik yang terjadi pada gaya listrik percobaan tadi penggaris dengan kain wol yang digosok-gosokkan itu adalah listrik statis ya. Listrik statis itu adalah energi yang dikandung oleh benda yang bermuatan listrik. Jadi listrik statis itu muatannya bersifat diam ya. Listrik statis itu muatannya bersifat diam. Jadi penggaris setelah digosokkan pada rambut atau digosokkan pada kain wol itu menjadi bermuatan negatif. Nah, potongan kertas itu bermuatan netral atau muatannya positif. Nah, pada kertas yang ditarik muatan negatif pada jadi kertas itu ketika didekatkan dengan penggaris maka akan tertarik ya. Jadi dia tertarik ke atas seperti itu. Jadi gaya listrik yang terdapat pada penggaris setelah digosok-gosokkan pada rambut atau kain wol itu bermuatan listrik statis bersifat diam. Nah, adapun listrik yang bersifat gerak itu dinamakan listrik dinamis. Jadi listrik dinamis adalah listrik yang bisa bergerak. Jadi listrik statis itu diam, kalau listrik dinamis itu bergerak. Contoh gejala kelistrikan yang lain yaitu saat menggunakan baju yang baru disetrika. Jika kamu memperhatikan dengan cermat, saat mengenakan baju itu, rambut-rambut di kulit lengan kita terasa berdiri. Hal itu disebabkan karena baju juga bermuatan listrik akibat digosok berulang kali oleh setrika. Jadi, ketika kalian selesai menyetrika dan langsung kalian pakai baju itu, biasanya memang bulu-bulu yang ada di tubuh kita itu ikut tertarik dan berdiri seperti itu. Jadi itu salah satu gejala kelistrikan ya. Untuk bahayanya tidak berbahaya ya, cuma karena itu kan bukan muatan listrik yang besar ya, karena itu cuma karena habis digosok-gosokkan menghantarkan panas saat baju itu kita pakai akhirnya bulu-bulu di badan kita itu ikut berdiri. Yang kedua, menyentuh rambut pada penggaris plastik yang sudah digosokkan kain. Jadi ketika kalian menggosokkan penggaris plastik tadi ke kain, terus kalian dekatkan ke rambut kalian, biasanya rambut kalian juga akan ikut
berdiri ya. Bisa kalian lihat yang ada di buku itu, ketika penggaris kalian gosok-gosokkan ke kain, didekatkan ke rambut, akhirnya rambut kalian akan tertarik ke arah penggaris atau balon tersebut ya. Akhirnya berdiri seperti itu rambutnya. Nah, hal tersebut disebabkan karena berpindahnya elektron dari rambut ke balon sehingga balon bermuatan negatif. Nah, kalau tadi kita belajar tentang kelistrikan, nah sekarang kita belajar tentang sumber energi listrik. Nah, sumber energi listrik itu ada 4, yaitu baterai, aki, dinamo, dan generator. Yang pertama adalah baterai. Baterai juga disebut elemen kering karena terdapat atas bahan-bahan kimia kering. Jadi, baterai itu termasuk listrik yang elemennya yang terdiri atas bahan-bahan kimia kering. Jadi, baterai itu termasuk listrik yang kering, bukan yang basah. Nah, di dalamnya terdapat batang karbon yang berfungsi sebagai kutub positif. Adapun pembungkusan sebagai kutub negatif. Jadi baterai itu ada yang positif dan ada yang negatif. Bisa dilihat dari gambar ya. Jadi di dalamnya itu ada kutub positif, di luarannya itu kutub negatif. Pada saat digunakan di dalam baterai terjadi perubahan dari energi kimia menjadi energi listrik. Jika bahan kimia di dalam sudah tidak berubah, maka energi listrik sudah habis dan baterai tidak dapat digunakan lagi. Itulah mengapa baterai disebut elemen primer. Jadi, baterai itu bisa cepat habis jika sering digunakan. Ya, jadi cara penggunaan baterai sangat mudah. Jika kedua kutubnya dihubungkan ke sebuah rangkaian, baterai akan mengalirkan arus listrik. Jadi, penempatan baterai pun yang positif harus ketemu negatif, tidak bisa positif ketemu positif. Kalau positif ketemu positif, maka aliran listrik tidak akan terjadi. Tapi ketika positif ketemu negatif, maka aliran listriknya itu akan terjadi. Contoh ya, benda yang menggunakan sumber energi listrik yaitu mobil remote atau motor remote. Terus atau biasanya mainan-mainan itu yang menggunakan baterai. Nah, itu yang menghantarkan listriknya dari baterai. Seperti itu. Itu adalah contoh benda-benda yang menggunakan energi listrik dari baterai ya. Tadi mobil remote atau motor remote, atau biasanya memang mainan anak-anak itu banyak sekali yang menggunakan baterai untuk sumber energi listriknya. Yang kedua adalah aki ya. Aki itu berbeda dengan baterai. Kalau aki, habis energi kimia dari aki bisa diisi kembali atau dicas. Karena itulah aki disebut elemen sekunder. Pada saat aki digunakan terjadi perubahan energi kimia menjadi energi listrik. Jadi perubahan itu dari kimia menjadi energi listrik. Sebaliknya pada saat aki diisi ulang terjadi energi listrik menjadi energi kimia. Itu ya namanya kebalikannya. Nah, contoh benda yang menggunakan sumber energi listrik aki itu adalah motor ya, sepeda motor dan mobil. Jadi ada beberapa benda juga yang menggunakan aki. Nah, tapi contoh yang biasanya kita gunakan setiap hari itu adalah motor dan mobil. Yang ketiga adalah sumber energi dinamo ya. Dinamo ini biasanya terdapat pada sepeda ya, biasanya dipasang pada roda sepeda. Di dalam dinamo ada kumparan kawat dan magnet. Salah satunya dapat berputar yang disebut rotor, sedangkan yang diam disebut stator. Bagian rotor dihubungkan dengan bagian roda. Jika roda berputar, maka rotor ikut berputar. Jadi itu dari dinamonya. Jika roda berputar, maka dinamo akan berputar. Perputaran antara magnet dan kumparan kawat itulah yang menyebabkan listrik dan menyalakan lampu sepeda. Semakin cepat kayuhan sepeda, semakin terang lampu sepeda yang menyala. Selain sepeda, dinamo biasanya digunakan pada mesin jahit. Jadi sumber energi listrik dinamo itu bukan hanya pada sepeda, tapi juga pada mesin jahit. Nah, yang terakhir, yang keempat, yaitu generator ya. Ketika sumber listrik di atas menghasilkan listrik,
dalam ukuran kecil ya, tadi yang kayak dinamo, baterai dan aki tadi apa sumber energi listrik. Kalau generator itu menghasilkan sumber energi listrik dalam ukuran besar, disebut mesin pembangkit listrik atau generator. Dari generator inilah timbul energi listrik yang dapat digunakan dalam satu wilayah yang luas. Jadi generator itu yang biasanya kita gunakan untuk menghasilkan energi listrik yang kita konsumsi sehari-hari di rumah. Jadi contoh benda yang menggunakan generator itu adalah kincir air dan kincir angin. Jadi mereka itu bekerja untuk apa generator itu membantu kincir air dan kincir angin untuk menghasilkan listrik. Seperti itu ya. Semoga anak-anakku semuanya paham. Sekarang kita akan mengerjakan latihan soal bersama-sama halaman 79 ya. Di situ terdapat tabel nama benda yang menggunakan energi listrik. Jadi kita menyebutkan benda-benda apa saja yang menggunakan sumber energi listrik. Nomor 1, sepeda motor menggunakan dinamo. Tadi ya, Bu Sari sudah menjelaskan. Mobil remote menggunakan baterai. Kincir air menggunakan generator dan sepeda motor menggunakan aki. Jadi anak-anak sudah paham tadi, sudah Bu Sherly sebutkan contoh-contoh benda dengan sumber energi listriknya ya. Semoga penjelasan Bu Sherly membuat anak-anak semua memahami beberapa sumber energi listrik yang ada di bumi ini. Alhamdulillah sudah selesai penjelasan dari Bu Sherly untuk materi kali ini. Terima kasih atas partisipasinya dan semoga anak-anakku sekalian paham akan penjelasan dari Bu Sherly. Mohon maaf apabila banyak kesalahan kata dari Bu Sherly. Ya, sekali lagi mohon maaf. Akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.